Oke, mari kita mulai ya. Jadi, di depan kita ini udah ada tumpukan riset yang Anda kumpulkan. Semuanya tentang satu topik, lingkaran. Dan setelah saya baca semua, ada satu pertanyaan besar yang muncul gitu. Kenapa ya bentuk yang kelihatannya paling simpel ini, yang nggak punya sudut, nggak punya sisi, malah jadi semacam cetak biru untuk banyak hal di alam semesta? Maksud saya dari orbit planet, bentuk atom sampai roda yang yang menggerakkan kita semua. Nah, kali ini kita bakal bedah materi Anda buat cari tahu jawabannya. Khusus untuk Anda. Nah, itu dia. Itu pertanyaan yang bagus banget karena langsung ke intinya kan? Materi yang Anda kumpulkan ini yang kayaknya buat audiens level SMP ya, ini sebenarnya titik awal yang sempurna. Isinya tuh konsisten banget, fokus ke fondasinya, tapi kita nggak akan berhenti di situ aja. Kita bakal pakai fondasi ini buat loncat ke pertanyaan yang lebih besar tadi. Dari sekedar apa itu lingkaran, jadi mengapa lingkaran itu fundamental banget. Jadi kita mulai dari definisinya, terus kita lihat elemen-elemennya, sampai ke sifat uniknya yang ternyata dampaknya luar biasa di dunia nyata. Oke, saya suka alurnya. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Definisi yang ada di semua dokumen Anda. Bunyinya kan himpunan titik-titik yang berjarak sama dari sebuah titik tetap. Jujur ya, ini kedengarannya puitis banget loh untuk sebuah definisi matematika. Iya kan? Oh jelas, itu bukan cuma definisi, itu lebih kayak resep untuk menciptakan kesempurnaan. Setiap kata di situ punya peran penting banget. Titik tetap itu, nah itu jangkarnya, sang pusat lingkaran O. Dia itu pusat gravitasinya. Tanpa titik itu, ya titik-titik lain bakal berantakan, nggak punya tujuan. Oke, jadi itu pusatnya. Terus bagian jarak yang sama? Nah, jarak yang sama itu aturannya. Jarak itulah yang kita sebut jari-jari, R. Jari-jari ini kayak sebuah kontrak gitu, yang harus dipatuhi sama setiap titik di garis lingkarannya. Jarak kamu ke pusat harus persis sekian, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kepatuhan mutlak sama aturan inilah yang melahirkan bentuk yang sempurna dan simetris itu. Wah, jadi dari satu titik pusat dan satu aturan jarak, lahirlah lingkaran. Nah, dari situ, riset Anda lanjut ngenalin elemen berikutnya ada diameter, D, yang pada dasarnya, dua kali jari-jari. Garis yang membelah lingkaran pas di tengah. Kelihatannya kan simpel banget ya, D sama dengan 2R. Tapi apa hubungan sesimpel ini ada implikasi yang lebih besar gitu? Oh, besar sekali. Ini contoh bagus gimana konsep geometri dasar itu dampaknya raksasa di dunia nyata. Di bidang teknik misalnya. Gini, kekuatan sebuah balok penopang itu ternyata nggak berbanding lurus sama diameternya, tapi sama diameter pangkat 4. Tunggu pangkat 4? Betul, pangkat 4. Artinya, kalau Anda gandain diameter tiang, kekuatannya bukan jadi 2 kali lipat, tapi 16 kali lipat. Para insinyur yang ngerancang balok baja buat gedung pencakar langit, itu mereka semua mulai hitungannya dari hubungan fundamental yang sama. D sama dengan 2R, semua berawal dari situ. Wow, oke. Jadi dari D sama dengan 2R di buku pelajaran SMP, kita bisa nyambung sampai ke kekuatan gedung pencakar langit. Itu baru namanya koneksi sih. Nah, setelah diameter ada keliling K, panjang lintasannya, dan luas L, ruang di dalamnya. Disinilah muncul simbol misterius ini ya, pi. Rumusnya jadi K sama dengan 2πr, dan L sama dengan πr kuadrat. Pertanyaan saya, kenapa sih satu angka ini, pi, bisa muncul di rumus buat ngukur garis luar, sekaligus isi di dalamnya? Apa hubungannya? Nah, ini nih pertanyaan level deep dive. Anda nggak cuma nanya rumusnya, tapi kenapa rumusnya bisa gitu? Ini sebenarnya udah nyentuh inti dari kalkulus loh. Coba deh Anda bayangin, luas lingkaran itu kayak tumpukan cincin yang banyak banget, dari yang paling kecil di tengah sampai paling besar di tepi. Oke, tumpukan cincin, kebayang. Nah, sekarang bayangin kita ambil semua cincin itu, kita potong, terus kita lurusin. Lalu kita susun dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Hasilnya bakal ngebentuk sebuah segitiga. Oke. Cincin-cincin yang dilurusin jadi segitiga. Masuk akal. Tepat. Alas dari segitiga itu kan cincin yang paling luar tadi. Panjangnya sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Dan tinggi segitiganya, ya jarak dari pusat ke tepi, yaitu jari-jari, R. Oke. Rumus luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi kan?
Jadi setengah dikali 2πr dikali r. Hasilnya πr kuadrat. Jadi Pi itu bukan angka ajaib yang tiba-tiba muncul. Dia itu jembatan fundamental yang ngehubungin batas satu dimensi lingkaran, yaitu keliling, dengan ruang dua dimensi di dalamnya, yaitu luas. Itu penjelasan yang luar biasa. Gila, saya nggak akan pernah lihat rumus luas lingkaran dengan cara yang sama lagi. Ini ngubah Pi dari sekedar angka jadi sebuah konsep penghubung. Dan di catatan Anda kan, buat gampangin hitungan, Pi yang dipakai itu 22/7. Contohnya, buat lingkaran yang jari-jarinya 7 cm. Kelilingnya jadi 2 dikali 22/7 dikali 7. Hasilnya 44 cm. Luasnya 22/7 dikali 7 dikali 7. Jadi 154 cm kuadrat. Angka 7-nya langsung bisa dicoret, jadi bersih banget hitungannya. Ya, dan itu adalah pilihan pedagogis yang cerdas. Kalau Anda lagi ngerancang media pembelajaran, seperti yang disinggung di salah satu sumber Anda, milih angka cantik kayak 7 atau kelipatannya itu kunci. Tujuannya itu buat mengisolasi konsep. Anda mau siswa fokus paham logika rumusnya, bukan malah pusing sama hitungan desimal yang ribet. Jadi ini soal strategi mengajarnya juga ya? Betul. Ini tentang menghilangkan hambatan dalam proses belajar. Jadi, pemilihan angka 7 itu sendiri udah jadi strategi mengajar yang efektif. Oke, jadi kita punya bentuk yang lahir dari definisi sempurna. Dan punya rumus yang dihubungkan konstanta universal Pi. Sekarang kita ngomongin karakternya deh. Apa sih yang bikin lingkaran itu terasa beda dari, katakanlah, persegi atau segitiga? Salah satu sumber Anda nyebutin 3 hal. Simetri putar, simetri refleksi, dan nggak punya sudut. Benar. 3 hal itu esensi dari kelingkaran itu sendiri. Kita mulai dari simetri putar. Coba bayangin logo di tengah pelek mobil. Anda bisa putar bannya sejauh apapun, logonya mungkin kebalik, tapi bentuk peleknya bakal selalu sama. Lingkaran itu nggak punya atas atau bawah yang pasti. Tunggu. Di catatan itu disebutnya simetri putarnya tak terhingga. Itu kayaknya curang deh. Maksud saya, persegi kan jelas punya 4 sisi simetri putar. Segi 6 punya 6. Apa tak terhingga ini cuma, cara lain buat bilang kalau bentuknya bulat sempurna? Atau ada makna matematis yang lebih dalam? Haha, pertanyaan bagus. Tak terhingga di sini, itu maknanya dalam banget. Artinya, nggak ada orientasi yang lebih diutamakan daripada yang lain. Setiap titik di kelilingnya itu punya status yang sama persis. Di alam, ini adalah kondisi paling stabil dan efisien. Makanya, planet dan bintang bentuknya bulat. Gaya gravitasi narik semua materi secara merata ke pusat. Makanya tetesan air di luar angkasa jadi bola sempurna. Alam itu suka simetri tak terhingga, karena itu kondisi energi terendah dan stabilitas tertinggi. Jadi, ini bukan kecurangan. Ini adalah kondisi ideal alam semesta. Luar biasa. Jadi, simetri putar tak terhingga itu cerminan efisiensi dan stabilitas. Oke, kalau gitu gimana dengan simetri refleksi atau simetri cermin? Prinsipnya sama, Anda bisa lipat lingkaran di sepanjang diameternya, dari arah manapun, dan kedua sisinya bakal selalu pas. Cocok sempurna. Jumlah sumbu simetrinya juga tak terhingga. Lagi-lagi, ini nunjukin kesetaraan yang absolut. Nggak ada satu diameter pun yang lebih istimewa dari yang lain. Coba bandingin sama persegi yang cuma punya 4 sumbu simetri. Atau tubuh manusia yang dasarnya cuma punya 1. Kesempurnaan refleksi lingkaran ini yang bikin dia jadi dasar buat banyak hal. Dari desain lensa sampai gear mesin. Dan yang terakhir, karakteristik yang paling kelihatan ya, tidak memiliki sudut. Ini kedengarannya simple, tapi kayaknya ini yang paling ngaruh di kehidupan kita sehari-hari kan? Sangat berpengaruh. Nggak adanya sudut itu sebuah keunggulan fungsional yang luar biasa. Coba deh bayangin, roda bentuknya persegi. Perjalanan kita bakal nggak nyaman banget kan? Setiap sudut bakal jadi titik hambatan. Lingkaran bisa muter dengan mulus karena dia kurva kontinu tanpa titik patah. Oke, itu untuk pergerakan. Ada lagi? Ada. Ketiadaan sudut juga berarti distribusi tekanan yang merata. Makanya terowongan seringkali bentuknya busur lingkaran atau kubah masjid. Tekanan dari atas itu nggak ngumpul di satu titik lemah, tapi disebarin secara merata ke seluruh struktur. Jadi nggak punya sudut itu bukan kekurangan, justru itu kekuatan terbesarnya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya ya,
kita berangkat dari definisi yang indah soal kesetaraan jarak. Dari situ kita nemuin elemen-elemennya nyambung lewat matematika yang elegan, lewat konstanta pi, yang ternyata jembatan antara batas dan isi. Dan sifat-sifatnya, simetri, tak terhingga, dan gak adanya sudut, itu bukan cuma ciri visual, tapi cerminan dari prinsip efisiensi dan stabilitas yang disukai alam semesta. Ini benar-benar fondasi yang kokoh banget dari semua materi yang Anda kasih. Tepat. Semua poin ini pilar utamanya. Riset Anda udah sangat bagus dalam memetakan fondasi ini. Tapi, ada satu hal menarik yang saya temukan. Bukan dari apa yang ada di sana, tapi justru dari apa yang tidak ada. Salah satu dokumen Anda secara eksplisit nyatet beberapa istilah yang sengaja nggak dibahas. Kayak ada semacam hantu gitu dalam riset Anda. Konsep-konsep yang sengaja dihindari. Iya, saya lihat catatan itu. Konsep kayak busur, tali busur, juring, dan tembereng. Itu kayak bagian-bagian lanjutan dari anatomi lingkaran ya? Betul, dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang menarik nih. Materi Anda kan udah susah payah ngebangun citra lingkaran sebagai sebuah entitas yang sempurna, utuh, dan simetris. Nah, juring itu kan sepotong pizza dari luas lingkaran. Tembereng itu area yang kepotong garis lurus. Busur itu cuma sebagian kecil dari keliling. Semuanya itu adalah versi tidak utuh dari kesempurnaan yang udah kita bangun tadi. Ini menarik. Jadi setelah audiens Anda paham dan mengagumi kesempurnaan lingkaran yang utuh, gimana cara terbaik buat ngenalin cacat atau bagian-bagian yang nggak sempurna ini? Nah, ini pertanyaan penting untuk Anda renungkan nih. Tepat sekali. Ini tantangan desain instruksional kan? Gimana Anda nyejembatanin konsep luas yang sempurna dengan juring yang cuma seiris? Gimana Anda ngenalin tali busur, sebuah garis lurus yang motong keindahan kurva tanpa ngerusak pemahaman fundamental yang udah dibangun dengan baik? Ini bukan lagi soal matematika murni, tapi soal penceritaan dan pedagogi. Jadi pertanyaan untuk Anda pikirkan adalah, setelah membangun istana yang sempurna ini, gimana caranya Anda menunjukkan ke penghuninya kalau ada kamar-kamar yang lebih kecil dan lebih kompleks di dalamnya? Mengeksplorasi jembatan antara kesempurnaan fundamental dengan bagian-bagian yang tidak sempurna ini bisa jadi langkah berikutnya yang sangat menantang dan kreatif untuk proyek media pembelajaran Anda.